Halo semua, di sini aku bakal bantu jelasin yang bagian 3B, di mana diminta untuk mencari eigenvalues dan juga eigenvectorsnya. Nah, untuk yang pertama kita akan cari eigenvalues dulu nih. Caranya itu kita akan pakai rumus eigenidentitas dikurangi A, atau A ini udah diberikan pada soal ya. Nah, eigenidentitas ini rumusnya bentuknya tuh seperti ini. Nah, itu dia seperti matriks identitas, tapi bagian biasanya matriks identitas itu 1 1 1, tapi di sini akan diganti dengan eigen, dikurangi dengan vektor yang udah diberikan pada soal. Dari operasi yang ini kita akan cari determinannya. Jadi ini kita kurangin dulu, lambda dikurang 2, 0 dikurang 1, 0 dikurang 1, kayak gitu terus sampai kita dapat bentuk yang ini, form yang 3 ini ya. Nah, untuk cari determinannya aku pakai yang cara seperti ini. Jadi dua baris ini akan kalian pindahkan ke kanan untuk supaya dapat dikalikan ke kanan kayak gini, kayak warna kuning ini. Dan akan jadi kayak gini, lambda minus 2 dikali lambda minus 4 dikali lambda minus 2 ditambah dengan minus 1 minus 1 minus 1, hasilnya kan minus 1 ya, ditambah minus 1 minus 1 minus 1 juga, hasilnya tetap minus 1. Untuk yang merah muda atau yang berstabilo merah muda ini dikali ke arah kiri, yang dimana ini tuh simbolnya jadi negatif atau minus. Nah, di sini udah dapat minus lambda dikurang 4 dikurang lambda kurang 2 dikurang lambda dikurang 2 sama dengan 0, karena kita mau cari determinannya. Nah, setelah dioperasikan nih semuanya, kita bakal dapat persamaan lambda ke pangkat 3 dikurang 8 lambda ke kuadrat ditambah 17 lambda dikurang 10 sama dengan 0. Hasil ini kemudian kita faktorkan untuk mendapatkan nilai eigenvalue-nya. Nah, hasil faktornya itu kita dapat 3 faktor nih. Lambda dikurang 1, lambda dikurang 2, lambda dikurang 5. Maka hasil dari eigenvalues-nya itu lambda sama dengan 1, lambda sama dengan 2, lambda sama dengan 5. Jadi kita dapat 3 nilai eigenvalues. Selanjutnya kita akan cari eigenvectors dari hasil mendapatkan nilai eigenvalues ini. Caranya itu gimana? Kita bakal pakai rumus yang di atas tadi, yang ini. Tapi nilai eigennya udah dimasukin pakai nilai masing-masing nilai dari yang ini. Jadi yang pertama, kalau kita dapat nilai eigenvalue sama dengan 1, maka kita masukkan jadi 1 identitas dikurang A, maka hasilnya akan seperti ini, dan ketika dioperasikan akan mendapatkan hasil minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 minus 3 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1. Selanjutnya akan berlaku dengan hal yang sama dengan nilai eigenvalues berbeda. Di sini eigenvalue sama dengan 2, maka dia akan menjadi 2 identitas dikurang A atau nilai yang udah diberikan pada soal. 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 dikurangi nilai yang diberikan pada soal akan mendapatkan 0 minus 1 minus 1 minus 1 minus 2 minus 1 minus 1 minus 1 sama dengan 0. Dan yang nilai eigenvalues terakhir atau eigen sama dengan 5, masukin ke rumus 5 identitas dikurang A, maka akan menghasilkan 3 minus 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 minus 1 minus 1 3. Sekian untuk nomor 3B. Kurang 2x dikurang 3 bagi x kuadrat minus 1. Nah, ini sebenarnya gak panjang ya stepnya, yang penting kalian tahu menyederhanakannya gitu. Nah, selanjutnya itu kalian ini dulu, eksekusi dulu yang atas. Kalau aku sih disederhanakan ya, jadi dia difaktorkan itu, dia diperkecil artinya. Setelah kalian faktorkan, itu bakal dapat 2x tambah 3, x dikurang 1, x tambah 1. Bagian bawah sendiri, ini ingat yang kuadrat dikurang b kuadrat, itu sama dengan A dikurang b, A tambah b kan. Nah, jadi dia di sini bisa langsung aja x min 1 x tambah 1. Intinya ini kalau misalnya dikuadratkan hasilnya tetap sama, misalnya 1 di 1 kuadrat itu hasilnya kan 1, berarti itu bisa langsung pakai ini gitu ya. Terus karena ini udah ada 2 yang sama, kalian bisa langsung coret. Karena udah kan di sini mintanya mendekati 1, berarti x-nya coba kita ganti jadi 1. Kan yang tinggal yang ada tuh tinggal 2x sama 3 kan. Bawahnya habis, teman-temannya di atas juga habis. Nah,
Kalau kita masukin nilai ini 2, 1 tambah 3, 2 kali 1 2 tambah 3 5. Hasilnya pendek ya limit. Oke, bisa difoto dulu kalau mau foto. Yang begitu dia minta limit infinite 2x tambah ya 2x tambah 1 per 2x kuadrat tambah 4x kuadrat tambah 3. Nah, kalau limit infinite sendiri itu kan kita lihat makan terbesar ya. Di sini kan makan terbesarnya 2. Nah, ini yang kita bakal pakai untuk eksekusi. Cuman kan di sini dia diikutin sama akar kan. Akar ketemu pangkat bakal habis. Jadi setelah dieksekusi pun dia bakal tetap bernilai 0, pangkatnya nggak ada karena habis kan. Terus habis itu kalian pakai untuk eksekusi yang atas. Tambah 1 buat x bagi. Tapi yang di bawah kenapa mau bilangin? Karena kalaupun dimasukin dia bakal tetap sama. Nah, ini kita pakai nilai yang sama. Terus sama juga temannya yang tadi dibagi dengan x kuadrat. Jadi ini sebenarnya kayak akal-akalan kalian lah gimana caranya supaya gampang. Udah gitu kan ini udah bisa dicoret nih. Kalau udah dicoret, jadi hasilnya tuh 2 ditambah 1/x per akar 1. Ini kan x kuadrat bagi x kuadrat 1 tambah 3x kuadrat. Oh iya, jangan lupa kalau misalnya tadi belum dimasukin itu tetap nulis lim. Oke. Nah, udah kalau misalnya kayak gini, udah ada x-nya, kalian tinggal masukin infinite-nya. Jadi yang hilang kan itunya, ininya limnya. Tambah seperti infinite per akar 1 tambah 3 infinite kuadrat. Jadinya lihat tanggapannya jadi 2/1. Lihat yang ini aja ya. Dengan 2. Nah, tapi ada cara gampangnya juga kalau kalian mau lihat bagian depannya aja pas limit ini juga bisa. Jadi kayak ini teman-teman belakang ya bayin aja. Terus udah kalau ini habis jadi 1 2x per x atau 2 ya 2/1 namanya 2. Oke, untuk nomor 5A kita disuruh mencari integral dari x plus 1 per x kuadrat plus 2x plus 2. Pertama yang harus kita lakuin itu kita misalin dulu. Misalkan x kuadrat plus 2x plus 2 itu sama dengan u. Berarti kalau diturunin du per dx, artinya ini tuh 2x plus 2. Nah, kalau kita pindahin, dx itu sama dengan 1 per 2x plus 2 du. Ini dipindahin biasa aja. Nah, sekarang bisa kita ganti-ganti nih. Integral 10 x plus 1 per u. 1 per 2 x plus 2 du. Gini. Nah, karena yang ini bisa kita sederhanain jadi begini. Yang x plus 1 per u-nya tetap sama. Nah, ini bisa kita sederhanain jadi 2x plus 1. Berarti tinggal dicoret. Berarti sama aja kayak gini nih. 1 per 2 u. Gitu. Berarti ini kita bisa keluarin. Karena ini 1 per 2-nya itu kan angka biasa. Kita tinggal keluarin aja dia gini. Oh ya, du-nya ketinggalan.
Nah, berarti ini 1/2 nya boleh kita keluarin. Sisa 1/u du. Harus diingat kalau misalnya integral dari 1/x gitu, itu tuh sama dengan ini. Gitu. Berarti kalau kita ganti sama u ya berarti sama aja. Tinggal kita 1/2 gini. Nah, ini 1 sama 0. Jangan lupa untuk masukin ininya nih. Dimasukin dulu. Tapi karena tadi u-nya kita misalin yang ini, jadi kita harus ganti lagi u-nya kita balikin. Berarti 1/2 x kuadrat plus 2x plus 2. Oke. 1 sama 0. Kan tinggal kita ganti 1/2. Berapa nih? 1 kuadrat 1, 2 kali 1, 2, tambah 2. Oke, dikurang 0 kuadrat 0, tambah 2 kali 0, 0, tambah 2. Begini. Berarti habis itu ini tinggal dihitung aja. 1/2. Dihitung ini tuh berarti 5 dikurang 2. Hasilnya itu berarti 1/2. Ini bisa dirubah jadi 5/2. Begini. Oke, yang ini karena di soalnya dia bilang kan turunkan ini. Ya berarti kita turunin aja satu-satu. Atasnya dulu kita turunin. Kalau sin x diturunin jadi cos x. Jadi cos x. Kalau min 1 diturunin jadi berapa? 0. Kalau 0 berarti nggak ada apa-apa dong. 2x diturunin jadi 2. Pi/2. Pi itu kan angka sebenarnya, cuman kita bisa diganti jadi angka. Berarti kalau pi/2 itu sama kayak angka. Kalau diturunin jadi 0. Berarti cos x/2. Nah, ini tinggal kita masukin doang. Ini basah. Udah kita mau masukin cos pi/2 dibagi 2. Pi/2 itu 90. Berarti kalau 90 berapa? 0. Berarti 0 dibagi 2? 0. Oke. Boleh difoto dulu? Ya. X min pi/2. Oke. X min pi/2 kalau itu, kalau x diturunin jadi 1, sama aja hasilnya.